mengenai data, database, DBMS, dan saya sudah memberikan tugas juga. Unfortunately, one of your classmates didn't upload the task until now. So, yeah, it's okay. It's up to her, ya. And then, di sini setelah kemarin kita belajar tentang database itu apa, saya jelaskan tentang SQL itu apa sedikit, ya. Kemudian saya berikan tugas mengenai perbedaan antara NoSQL dan SQL itu apa. Sebenarnya tugas dari itu adalah supaya kalian itu mengenal dan paham mengenai jenis-jenis database di luar sana. Kita nggak tahu nanti kalian entah mau mengambil kejurusan apa ya, entah digital marketing, atau kalian ngambil yang konsultan IT, atau yang lagi satu gitu ya, atau yang lain gitu. Nah, tetapi akan sangat baik bagi kalian untuk mengenal macam-macam DBMS, ya, macam-macam database management system. Ibarat itu seperti kalian mengenal macam-macam bahasa pemrograman itu apa saja. Walaupun kalian misalkan mengenal dan berlatih dengan menggunakan Python, tetapi kalian tahu ada bahasa pemrograman misalkan Java yang bagus untuk pemrograman Android, ya. Kemudian ada bahasa pemrograman lain, ya, seperti Kotlin yang terbaru, paling nggak kalian update atau mengenal. Ada C, ada C++, ya, ada banyak sekali, ada PHP. Oh, kalau PHP berarti untuk pemrograman website. Nah, itu loh harapannya saya, kenapa saya berikan tugas kemarin, agar kalian itu tahu bahwa untuk database itu ada dua, SQL dan NoSQL. SQL itu yang terstruktur, not only SQL atau NoSQL itu adalah untuk yang tidak terstruktur. Ya. Kemudian jenis-jenis DBMS SQL itu apa saja, seperti yang akan kita gunakan nanti adalah MySQL. Ya. Terus ada SQL Server, ada Microsoft. Microsoft juga punya Microsoft MySQL. Ya, ada Oracle, ada macam-macam. Kemudian untuk yang tidak terstruktur ada MongoDB, ada Cassandra, ya, dan ada banyak lagi. Nah, dengan kalian mengenal itu, kalian paling tidak nanti ketika mengembangkan suatu aplikasi, database-nya mau pakai yang apa? Oh, ini cuma program aplikasi biasa, kita pakai SQL saja cukup. Ya. Oh, ini kita akan buat big data, akan banyak mengorek data, pakai AI, pakai apa? Oh, ya sudah, kita database-nya pakai NoSQL aja. Ya, jadi itu perbedaannya, kapan kita harus menggunakan SQL dan kapan kita harus menggunakan SQL. Intinya adalah itu dari tugas yang kemarin ini. Oke, nah sekarang lanjut. Untuk kita di sini akan belajar mengenai MySQL. MySQL berarti otomatis jenis database-nya adalah yang terstruktur atau yang SQL, yang Structured Query Language. Ya, kenapa kok kita menggunakan yang SQL, Bu, bukan yang NoSQL? Nah, kenapa? Karena ketika kita membuat satu aplikasi, ya, yang terstruktur, kita dalam pemrograman, dalam melakukan query akan jauh lebih mudah dibandingkan yang tidak terstruktur. Kapan kita harus pakai SQL, NoSQL? SQL adalah untuk aplikasi yang berbasis masih yang cukup kecil ya, kecil sampai menengah ya. Sementara kalau sudah yang besar seperti kita bicara seperti Facebook ya, kita bicara seperti Instagram, database-nya Facebook, database-nya Instagram itu luar biasa, datanya tuh usernya ada banyak sekali. Nah, dan juga jenis datanya tuh macam-macam, ada yang bentuknya video, ada yang bentuknya grafik, ada yang bentuknya dokumen. Nah, kalau kita sudah membahas mengenai korporasi yang segmennya sebesar itu, silakan monggo kalian menggunakan NoSQL. Database-nya apa? Ada MongoDB, ada Cassandra, Facebook itu pakai Cassandra, ya, dan ada banyak yang lain. Nah, karena kita ini akan membuat kedepannya tuh rencananya akan membuat aplikasi yang bisa menunjang bisnis kalian, betul? Ya, entah kalian membuat sendiri atau kalian cukup mendesainnya. Setelah desain kalian lemparkan ke bagian IT, ya, seperti itu. Nah, di sini kalian harus belajar mengenai sesuatu yang terstruktur atau yang SQL. Ya. Nah, kemudian sebelum kita mulai membuat database-nya, kita harus belajar bagaimana cara memodelkannya.
Jadi apa yang ada di kepala kalian, itu kalian modelkan, yang disebut dengan data modeling. Jadi datanya itu dimodelkan dengan menggunakan beberapa metode yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Nah, di sini kalian bisa baca sendiri bahwa data model ini adalah kumpulan dari konsep yang bisa digunakan untuk mendeskripsikan struktur dari database. Jadi intinya data model itu mendeskripsikan strukturnya. Kemarin di slide sebelumnya saya sudah berikan contoh bentuk dari data modeling ya, seperti tabel-tabel gitu ya. Nah, itu ada beberapa metode yang bisa digunakan. Nah, kemudian struktur dari database ini apa? Ya tergantung dari tipe datanya apa. Seperti yang kemarin integer, char, ya tipe datanya. Misalkan database mengenai siakadu, ya kita punya satu tabel atau satu entitas kita sebut itu adalah student atau mahasiswa. So, di dalam situ ada beberapa data yang kita butuhkan atau atribut-atribut. Ya, data-data kecil itu adalah atribut-atribut. Atribut apa? Atribut seperti NIM kalian, nama kalian, alamat kalian, nomor HP kalian. Nah, itu disebut dengan atribut. Ya, atribut-atribut itu memiliki tipe data seperti NIM. NIM itu harus integer, misalkan. Nama tidak boleh integer. Emang ada yang namanya Anita angka 1 atau Regina angka 2, Silvi 007? Nggak ada kan ya? Jadi kalau untuk misalkan nama, itu dia harus dalam bentuk varchar. Seperti itu. Terus dibatasi, misalkan 30 kata, 40 kata. Ya, jadi itu disebut dengan data type, tipe datanya. Dan constraint-nya. Constraint adalah batasannya. Seberapa banyak data tersebut. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan relationship atau hubungan. Seperti itu. Hubungan maksudnya bagaimana, Bu? Nah, seperti misalkan sistem siakadu. Ya, sistem siakadu. Ada tabel atau entitas mahasiswa. Ada tabel mahasiswa. Mahasiswa ini isinya hanya mengenai data informasi mengenai data pribadi mahasiswa tersebut. Kemudian kita akan membuat satu lagi database, satu lagi tabel ya, yang berisikan data-data mengenai jenis mata kuliah yang diambil. Nah, kemudian dari tabel tersebut isinya hanya mengenai daftar mata kuliah, jenis mata kuliahnya apa, ya dosen pengampunya siapa, lokasinya di mana mungkin, sampai sedetail itu. Nah, sekarang tabel mahasiswa dengan tabel mata kuliah tersebut itu kita hubungkan. Agar apa? Agar ketika kita mengetik NIM si A, maka akan keluar daftar mata kuliah yang diambil apa aja. Jadi jangan kalian kira database kalian itu dalam satu tabel isinya data kalian semua. Enggak. Dalam satu baris ya, itu namanya bukan database yang terstruktur namanya. Jadi itu cuman tempat penyimpanan kalau modelannya seperti itu. Jadi ada mahasiswa, terus mata kuliah yang diambil apa, dan itu jadi satu tabel mahasiswa tuh datanya lengkap sampai ujung kalau di Excel nih. Kalian bayangkan Excel ya. A itu misalkan NIM, B itu nama, C itu alamat, nomor telepon, terus mata kuliah yang diambil, apa, sepenuh itu data kalian tidak seperti itu bentuknya. Kenapa kita jauhi hal yang seperti itu? Karena apabila satu tabel itu crash atau error, hilang kalian semua datanya. Sehingga biasanya dalam pembuatan database, tabel-tabel itu dipisahkan masing-masing sesuai dengan fungsinya. Misalkan ada tabel mengenai data informasi sendiri, ada tabel mengenai mata kuliah yang diambil, ada tabel mengenai pembayaran atau administrasi, ada tabel baru lagi mengenai khusus untuk report. Report itu adalah hasil perkuliahan kalian itu sendiri dalam satu tabel tersendiri. Itu harus terpisah-pisah. Dan itu setelah kalian pisahkan sesuai dengan fungsinya masing-masing, itu kalian hubungkan. Ya. Misalkan tabel mahasiswa dihubungan dengan mata kuliah adalah satu mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah.
dan banyak mata kuliah bisa diambil oleh banyak siswa. Sehingga relationship atau hubungan dari tabel tersebut adalah banyak ke banyak. Banyak mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Oke. Nah, itu berarti hubungannya adalah many to many. Ya, itu adalah hubungan. Nanti bagaimana cara membuatnya nanti akan kita pelajari setelah ini. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwa most of data models also include a set of basic operation. Ya, basic operation for specifying retrieval and update on the database. Nah, ketika selanjutnya adalah mengenai kategori dari data model. Jadi, ketika kita memodelkan data pun itu ada kategorinya. Apakah dia berada di high level, ya, ataukah dia ada di low level, atau di in the middle, representational data model. Nah, bedanya apa, Bu? Nah, perbedaannya adalah ketika berada di high level atau yang disebut dengan konseptual data model. Jadi seperti kemarin kita belajar mengenai sistem informasi akuntansi, kita membuat ada yang namanya diagram konteks, itu luarnya aja, seperti itu ya. Kemudian ada DFD, terus ada levelnya, level 1, level 2, level 3, seperti itu, semakin lama semakin ke dalam, semakin terperinci. Nah, dalam pemodelan database itu juga sama. Ada yang disebut dengan high level atau conceptual data model, yang ini adalah hubungan antara entitas, atribut, dan relationship-nya. Seperti yang tadi saya sebutkan mengenai tabel-tabel dari masing-masing database. Jadi di sini konsep dari database tersebut digambarkan. Jadi dia jelas, seperti ada tabel mahasiswa, entitas mahasiswa, ada mata kuliah yang diambil, ada keuangan, misalkan sudah bayar apa belum, kemudian ada pelaporan, ya. Kemudian ada banyak data yang lain. Jadi di situ adalah mengenai entitas, konsep dari database. Kalian membuat desain database-nya, ya. Itu konsep database, desain database, inti struktur dari database itu berada di yang disebut dengan high level atau konseptual data model. Sampai sini apa sudah ada gambaran? Sudah, Bu. Bisa. Oke. Bisa mengikuti ya. Oke. Jadi di high level itu bahas mengenai konsep atau struktur dari database tersebut. Kalau low level itu mengenai physical data model. Ya. Dia lebih ke fisik ya. High itu konsep, high itu di atas. Kalau low itu fisiknya. Dalam artian database ini akan menggunakan komputer storage yang mana? Tipe magnetic data yang mana? Akan ditaruh di server yang mana? Ya. Seperti itu. Dan untuk perkuliahan ini yang akan kita pelajari adalah konseptual data model. Karena saya ingin kalian bisa mendesain database. Bisa mendesain, merancang, hingga membangun, membentuk, dan mengoperasikan database. Sehingga di sini kita akan berada di high level. Kita tidak akan menyentuh yang fisikalnya. Nanti apakah mau ditaruh di storage yang mana, apakah ke drive yang mana, nggak sampai situ ya. Kita nanti menggunakan DBMS aja. Sudah sampai di situ. Oke, tapi untuk pengetahuan kalian. Jadi ketika memodelkan data, jangan kira itu hanya membuat, data modeling, misalkan, modeling database, misalkan ada klien bilang, ini gimana modeling database-nya? Kalian harus tanya dulu, ini yang mau konseptual atau yang fisikal? Ini mau yang di level mana desainnya? High level, low level, atau in the middle? Ya, jadi kalian punya pemahaman mengenai itu. Kalau in the middle itu berarti dia menjelaskan secara rinci mengenai konseptual dan juga secara fisikal, namun masih bisa sangat gampang dibaca oleh end user. Ya, itu namanya in the middle. Tidak
mengenal juga beberapa istilah yang biasa digunakan ketika kita memodelkan data. Nah, contohnya adalah ada yang disebut dengan database schema. Ya. Database schema itu apa? Yaitu intinya hanyalah deskripsi dari database itu. Ya. Jadi ini seperti mungkin low level kayak bukan DFD ya, mungkin DFD level 0 gitu ya. DFD level 0 dia tidak terlalu terperinci. Intinya di sini contohnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari skema diagram. Ya. Misalkan sistem Siakadu yang tadi seperti saya bilang, ada entitas. Nah, student itu adalah jika digambarkan bisa disebut sebagai tabel, bisa disebut sebagai entitas. Artinya adalah suatu objek yang akan kita telaah isinya itu apa saja. Kita membuat sebuah sistem Siakadu contohnya, saya membuat tabel isinya adalah student. Ya, skemanya ini kita bikin skema. Jadi sebelum kita modeling ke arah yang selanjutnya, kita buat skemanya. Siakadu butuh yang namanya student, butuh yang namanya course, perlu yang namanya prerequisite, kemudian ada yang section, ya sectionnya, maksudnya dia itu ngambil mata kuliah apa, tahun berapa, kemudian nanti yang ngajar siapa, ya itu ada tabel sendiri. Kemudian ada pelaporan, grade report, pelaporan nilai. Nanti isinya tabelnya itu apa-apa aja. Nah ini, student ini disebut dengan tabel atau entitas. Oke. Kemudian ada yang namanya name, student number, class, and major. Ini disebut dengan atribut. Detailnya. Detail dari entitas atau tabel. Jadi pahami? Bisa di sini bisa ditambahkan nomor handphone, alamat, ya, alamat mahasiswa, misalkan seperti itu. Ya. Jadi di dalam tabel ini, di dalam entitas ini, dia terdiri dari beberapa atribut. Oke. Dan dari setiap tabel ini punya kata kunci atau yang disebut dengan primary key. Kunci utama yang bersifat unik dalam tabel ini. Kalau di sini kira-kira primary key-nya yang mana? Kata kunci yang bersifat unik yang tidak mungkin dimiliki oleh, tidak mungkin sama datanya dengan orang lain. Kira-kira di tabel student ini, kata kuncinya yang menjelaskan entitas ini apa? Name kah, student number kah, class kah, atau major? Student number, ma'am. Ya, betul Regina. Student number. Kenapa? Karena kalau nama masih bisa terjadi duplikasi. Misalkan Regina, yang kedua ada juga mahasiswa tahun 2005 tahun lagi gitu ya, 5 tahun lagi namanya misalkan Regina saja ya, Regina gitu aja ya. Atau adik kelas kalian ada yang namanya Kamila, udah gitu doang ya, Kamila. Selesai. Gitu. Nah, itu akan bisa memungkinkan 3 tahun, 4 kali dalam angkatan yang sama, itu ada yang namanya Kamila saja atau Regina saja. Jadi satu orang bisa memiliki nama yang sama, itu sangat memungkinkan. Contoh saya browse nama saya Anita keluarnya banyak sekali. Kecuali ingat sama nama itu sangat memungkinkan. Sehingga itu tidak bisa dijadikan sebagai primary key. Karena kita misalkan masukkan, saya ingin mengetahui yang namanya Aska. Tujuan saya adalah Aska anak saya. Dari tahun lalu, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, hingga 50 tahun ke depan, tidak mungkin ada student number yang nomornya sama.
seperti NIK. Oke? Seperti nomor HP. Tidak mungkin nomor HP saya di email, username email saya dimiliki oleh orang lain juga tidak mungkin. Bisa dipahami ya? Nomor rekening saya dimiliki oleh orang lain itu juga tidak mungkin. Sehingga primary key dari tabel student kata kunci yang menjelaskan. Seperti itu. Akan seperti pilih misalkan select primary key-nya ya. When misalkan primary key-nya dengan primary key system underscore basis underscore data. Dan itu huruf besar kecil sangat berpengaruh. Itu akan memperlambat kalian dalam ngoding kan? Ketika kalian query. Namun apabila kalian cukup bilang gini, select from table course where atau di mana, course number sama dengan SBD. Lebih enak mana? Lebih enak course number. Jadi course number ini kita bisa dalam bentuk angka, misalkan 001, bisa juga dalam bentuk kode seperti SBD. Ya. Kayak gitu. Jadi kodenya tuh kode tertentu yang unik. Lebih enak itu kan? Atau 001 atau 003, 004. Itu adalah SBD. Kemudian dijelaskan misalkan di sini 003. Maka course name-nya di sini adalah sistem spasi basis spasi data. Itu sangat dibolehkan. Oke. Nah, kemudian dan begitu juga untuk yang berada di bawahnya. Oke. Nah, kalau untuk contohnya yang di sini yang grade report ya. Jadi dalam database itu ada yang disebut dengan primary key, ada yang disebut dengan foreign key. Ya. Untuk grade report ini hanya berisi laporan dari kuliahnya kalian. Laporan dari perkuliahan kalian. Sehingga dia ini sistemnya hanyalah pelaporan yang tidak membutuhkan primary key. Kenapa? Karena dari grade report ini dia ini tidak apa ya, ketika kita mengkode atau apakah perlu kita mencari select from tabel grade report ketika misalkan Regina semester 2. Wah, saya harus cari dulu kan kodenya Regina semester 2. Seperti itu. Tidak efisien database kalian ketika dan masing-masing dari kalian itu setiap laporan itu dicatat seperti itu. Nah, tetapi kalau di grade report ini
dia sistemnya memanggil dari tabel-tabel yang ada di atasnya. Jadi dia hanya sebuah dashboard berdasarkan pemanggilan data. Maksudnya gimana, Bu? Seperti ini. Ada student number dan ada section identifier dan ada grade-nya. Ya. Jadi, grade report ini, student number dan section identifier ini disebut dengan foreign key. Kata kunci luar ibarat ya, foreign key. Ya. Dan section identifier adalah foreign key. Maksudnya foreign key itu apa? Foreign key adalah kata kunci dari tabel lain yang digunakan sebagai penanda di dalam tabel yang ini. Oke. Nah, contohnya gini, misalkan Regina student number 001 ya. Berarti nanti grade report dari 001 ketika section identifier-nya ya, atau di semester misalkan semester ketiga gitu ya. Jadi 001 berarti manggil datanya Regina, section identifier-nya misalkan semester 3. Sini dia akan manggil data Regina yang ada di semester 3. Kemudian di sini nanti adalah kan keluar atau kita input grade-nya. Jadi sistem pengerjaan dari grade report, penulisan data di grade report adalah update from tabel grade report where student number 001 atau Regina and dan section identifier 3, maka grade sama dengan A, semisal begitu. Dengan saya memasukkan query tersebut, maka di grade report ini, student number 1 di sini, berarti namanya Regina, section identifier-nya semester 3, maka nilainya adalah A. Ketika saya mengupdate seperti itu ke dalam database, maka nilainya Regina di situ akan langsung masuk A. Ada gambaran ya? Jadi ada yang namanya primary key dan ada yang namanya foreign key. Tugas kalian nanti minggu depan adalah baca mengenai itu. Saya nggak minta laporan ya. Kalian baca mengenai foreign key dan primary key, bedanya apa dan kapan menggunakannya. Oke. Nah, ini nanti bisa dipelajari sendiri ya. Intinya adalah ketika kita bahas mengenai skema dari sebuah database, di situ ada yang internal skema, berada view atau external level. Ya, yang perlu kalian ingat di sini adalah bahwa ketika kalian membuat suatu database, itu kira-kira saya tanya, kira-kira tampilan usernya itu sama atau berbeda atau bagaimana? Apakah ketika kalian membuat suatu sistem basis data, interface dari interface ya di antar muka. Ya, kalau misalkan kita query itu kita kan menggunakan DBMS ya. Otomatis end user orang yang berada di balik layar yang menggunakan data itu kan tidak tahu tampilannya ya. Nah, kira-kira end user-nya tuh ada memungkinkan nggak untuk lebih dari satu tampilan atau bagaimana kira-kira? Cuma Kira-kira? bisa satu tampilan, Bu. Oke, bisa satu tampilan. Kalau gitu sekarang gini deh, kita visualisasikan deh. Kayak misalkan SSO ya, kalian punya akun SSO kan pasti ya.
Nah, di akun SSO kalian itu, apakah tampilan milik kalian dengan saya juga punya akun SSO. Apakah tampilan akun kalian dengan akun saya sama? Fitur-fiturnya apakah sama? Berbeda, Bu. Ya, berbeda. Ya. Jadi ingat, ketika kita menggunakan membuat desain database, yang perlu kalian ingat adalah masing-masing itu punya level sendiri-sendiri. Ya. Level mahasiswa, mereka bisa mengakses data ABCDE, fitur ABCDE saja. Oke? Ini untuk pemrograman website juga sama ya. Nah, kemudian untuk dosen, dia bisa mengakses data ABCD, gitu ya. Kemudian tendik ABCDE. Apakah mereka sistemnya basis apa namanya? Sistem basis datanya apakah mereka berbeda? Tidak. Database-nya satu. Database-nya satu. Ya semua data yang dimasukkan itu disetorkan ke dalam satu tempat, gitu ya, ke dalam masing-masing tabel. Tetapi view-nya mereka, hak akses mereka berbeda. Tapi semua data terstruktur ke dalam satu database. Jadi ingat, end user itu punya banyak level yang berbeda-beda. Dan ketika kalian mendesain database juga kalian harus melihat masing-masing user punya hak akses apa saja yang boleh mereka miliki. Ya, seperti itu. Jadi siswa sendiri, dosen sendiri, tendik sendiri, mungkin Bapak yang menjabat ya, punya bentuk sendiri, bisa mengakses data lebih banyak, misalkan pelaporan keuangan atau apa, administrasi dia. Jadi seperti database administrasi, DBA, kalau dulu saya jelaskan, database administrator, itu juga punya hak akses yang jauh lebih berbeda. Dia bisa memberikan hak akses kepada, oh Bapak rektor misalkan bisa akses yang ABCD. Oh, ini ada user baru, dia ternyata adalah dosen, dia bisa akses ABCD. Nah, itu adalah DBA, tugasnya DBA. Ya. Jadi bukan admin pegawai TU maksud saya, tetapi di level dia membuat account dan memberikan akses apa saja yang bisa dimiliki oleh akun tersebut. Dia yang melakukan maintenance terhadap data. Ya, dia yang melakukan maintenance, dia yang melakukan storing data. Ya. Jadi itu adalah DBA, Database Administrator. Jadi masing-masing user punya hak akses, batasan tersendiri. Itu yang juga perlu kalian desain, ya. Oke. Ini nanti bisa dibaca sendiri ya. Dan bilang kalau arsitek database itu ada yang centralized, yang terpusat, ya. Jadi di sini bentuknya terpusat. Ada yang disebut dengan client server. Client server ini seperti di warnet lah gampangnya ya, di warnet. Misalkan ada komputer 1, 2, 3, sampai 10 ya. Dia ingin melakukan cetak. Dia tidak akan langsung memberikan perintah kepada printer cetak, tidak begitu. Tetapi client server itu dia akan memberikan perintah atau permintaan kepada server. Dari server akan memberikan perintah kepada printer. Ya. Itu contohnya. Jadi klien dengan network dia akan memberikan perintah entah ke server, entah ada yang tier client server arsitek. Jadi di sini dibantu dengan adanya DBMS, Database Management System, DBMS. Ya, nanti bisa dipelajari, dibaca lagi. Untuk habis ini ya, untuk tiap kelas. Nah, ini yang penting dari mata kuliah disimak Baya. Jadi seperti hierarki. Kalau udah hierarki berarti saya sebutnya ini seperti decision tree atau pohon. Pohon yang ada node punya area gitu. Nah, untuk hierarki
Nah, contohnya tuh tabel A1. A1 ini punya anak B1 dan B2 ya. B1 ini lagi di bawahnya, 1, 2, 3. B2 ini 4, D5. Nah, jadi ini sistemnya adalah B1 punya anak lagi, bawahnya. Ketika kita memanggil data, B1 hanya bisa memanggil data C1 dan C2 dan C3. B4 dan C5. Sehingga B2 ingin mengakses data C3 dia tidak bisa. Ini yang disebut data ini hanya bisa dipanggil oleh orang tuanya saja. Apakah A1 bisa memanggil C1? Bisa. Dia akan meminta B1 untuk memanggil C1. Jadi C1 ke B1 baru dia ke A1. Tabelnya. Tapi ketika misalkan saya minta A1 isinya adalah C4, C5 sama C2. Misalkan begitu ya. Datanya isinya adalah tabel di C1, C4 dan C5. Maka dia tidak bisa langsung instan ya. Jadi dia harus manggil B1 juga. Karena B2 ini nggak bisa manggil C1, otomatis A1 harus memanggil B1 untuk mengambil data C1. A1 harus mengambil B2, kemudian mengambil saya ingin memanggil data C3, C4, dan C5, saya cukup memanggil B2 saja. Dari B2,
Di sini ada entitas student sama entitas college. Entitas digambarkan dengan bentuk persegi panjang. Ya, persegi panjang. Maka ini disebut dengan entitas. Entitas ini punya atribut. Nanti akan ada gambarannya di bawahnya lagi atributnya. Ini cara bacanya adalah mahasiswa belajar di perguruan tinggi. Studi ini adalah hubungannya. Hubungan antara student sama college, hubungan antara mahasiswa dengan perguruan tinggi negeri adalah belajar, di mana mahasiswa belajar di perguruan tinggi. Hubungan relation ya, tarik garis lurus, kemudian di sini ada relationnya adalah studi. Nah, selain itu, relation ini juga ada penandanya. Seberapa banyak hubungan mereka, batasan hubungan mereka. Contohnya seperti ini. Mahasiswa belajar di perguruan tinggi negeri. Kira-kira relation tuh ada yang banyak ke satu, satu ke banyak, one to many, one to one, many to many, atau many to one. Intinya adalah hubungannya adalah dua, antara banyak atau satu. Satu tuh bukan sedikit ya, tapi hanya satu. Kalau yang ini cara bacanya adalah banyak mahasiswa belajar di satu perguruan tinggi. Ya, banyak mahasiswa belajar di satu perguruan tinggi. Kira-kira betul apa gimana menurut teman-teman? Masuk akal nggak? Banyak mahasiswa belajar di satu perguruan tinggi. Karena ini sistem siakadu dari satu universitas ya, bukan banyak universitas. Kira-kira benar apa enggak hubungannya? Iya, betul. Betul, benar. Ya. Dan cara baca selanjutnya adalah satu perguruan tinggi dipelajari oleh banyak mahasiswa. Jadi contohnya kayak kalian itu ada banyak kan mahasiswanya. Belajarnya di mana? Ya di UNESA. Karena kalian datanya di UNESA ya. Jadi banyak siswa belajar di satu di UNESA. Banyak siswa belajar di satu misalkan prodi seperti itu ya. Nah, otomatis hubungannya adalah many to one. Cara bacanya many to one. Oke, nah itu caranya. Nah, apabila saya membuat entitas baru di sini, namanya adalah lecturer atau dosen. Hubungannya adalah apa kira-kira? Bekerja atau mengajar, ya. Dosen mengajar di perguruan tinggi. Kira-kira hubungannya apa? One to many to one, many to many, atau bagaimana? Dosen mengajar di perguruan tinggi. Oke, tepat. Many to one. Ya, karena dosen yang ngajar di UNESA ada banyak, ya kan? Dosen yang mengajar di UNESA ada banyak. Sama seperti mahasiswa. Banyak dosen mengajar di UNESA. Apakah banyak dosen mengajar di banyak UNESA? Tidak kan? Saya tidak mengajar di banyak UNESA. Saya hanya mengajar di satu UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Nggak di Universitas Negeri Surabaya lainnya. Ya, jadi hubungannya adalah banyak dosen mengajar di satu perguruan tinggi. Nah, apabila saya menghubungkan antara student ini dengan lecturer. Student diajar dosen. Mahasiswa diajar dosen. Kira-kira hubungannya apa? One to many to many to one, atau one to one? Mahasiswa diajar dosen.
Alhamdulillah ya Allah. Iya. Ada jawaban lain? Kalau diaktifkan berarti dosen mengajar mahasiswa. Karena siswa, ya boleh sama aja kok. Mau dibalik-balik sama aja kok hubungannya. Misalkan dosen mengajar mahasiswa. Nggak ada yang lain jawabannya? Ya nggak apa-apa, kita belajar kok. Saya juga belajar, sama. It's okay, saya senang malah kalau ada yang ngerespon. Ya, oke. Nah ini, kalau misalkan dosen mengajar mahasiswa atau siswa, itu hubungan yang tepat adalah many to many. Karena saya, Anita Safitri, bisa mengajar banyak siswa, betul? Betul ya? Ya. Tetapi kalian misalkan kalian apakah diajar hanya oleh satu dosen? Kalian diajar sama Bu Ika, betul? Betul. Diajar Pak Acong? Betul. Nah, diajar saya, diajar Bu Reni, diajar oleh Pak Fresa dan sebagainya, sampai dosen yang KWU, MKU maaf, dosen MKU. Nah, sehingga saya sebagai dosen bisa mengajar banyak siswa. Dan siswa pun bisa diajar lebih dari satu dosen. Lain kalau di UNESA cuma satu, nggak ada lagi. Nggak ada UNESA 1, UNESA 2, UNESA 3. Ya. Sehingga kalau dosen, kalian pun diajar lebih dari satu dosen. Sehingga hubungannya adalah many to many. Student diajar dosen adalah hubungannya many to many. Dosen mengajar student juga many to many. Banyak dosen bisa mengajar banyak siswa. Ya. Nanti kita latihan soal aja ya untuk minggu depan. Jadi lebih ini. Oh iya maaf, hari Jumat ini saya ada PKM. Otomatis jadwal kalian harus saya geser lagi untuk Jumat ini. Dan untuk Jumat selanjutnya kemungkinan saya juga ada ke Jogja. Sehingga harus diganti juga. Kira-kira hari Rabu kalian kosong jam berapa? Gina sempat kasih saya jadwal sih kemarin. Iya Bu, kalau hari Senin sampai Rabu kami mulai kelas pukul 9.30 sampai jam 12 siang. Semisal saya dapat lab hari Rabu jam 7 pagi nggak apa-apa? Gimana? Jadi kalian hari Rabu nanti habis kelas saya lanjut kelas selanjutnya. Siang udah bisa pulang, nggak sore kuliahnya. Sejauh ini masih belum ada yang mengkonfirmasi mau kelas hari Rabu jam 7 pagi Bu. Iya, Nanti saya kabari lagi ya Bu. Iya boleh, ya. Antara saya Selasa udah ngajar banyak, nggak bisa. Rabu kalau mau pagi, ya. Soalnya Jumat ini udah minggu ini kan ganti minggu kemarin ya. Minggu ini saya nggak bisa. Minggu depannya lagi saya nggak bisa lagi. Jadi maksudnya sekalian aja kita Rabu gitu loh. Rabu pagi ya. Nanti kabari ya Regina. Nah, oke selanjutnya ya. Nah ini disebut dengan entitas. Ini adalah hubungannya.
studi dan many to one itu adalah hubungannya, ini entitas. Nah, entitas ini ada juga yang lemah, yang disebut dengan entitas lemah. Lemah itu adalah keberadaannya itu sangat tergantung dengan entitas lain yang ada di sekitarnya, yang terhubung dengan dia. Contohnya adalah bank account. Ya. Bank account, nomor rekening, ketika kalian mau menginput suatu rekening, itu sangat tergantung dari jenis banknya apa. Ya. Jadi dia tidak bisa terlepas. Jadi misalkan nomor rekening tergantung dari jenis banknya seperti apa. Nah, ini digambarkan dengan seperti ini ya, ada garis duanya. Ini disebut dengan weak entity. Kalau database biasanya menggunakan istilah pemrograman atau IT biasanya menggunakan ini ya, bahasa Inggris, sehingga di sini disebut dengan weak entity. Kalau yang di sini disebut dengan entity atau entitas. Ini relationship, primary key, foreign key, ya. Jadi di sini adalah weak entity. Entity-nya itu digambarkan dengan garis 2. Nanti berarti selain primary key, foreign key, kalian belajar mengenai weak entity. Dipelajari sendiri ya, saya nggak ngasih tugas. Sehingga nanti ketika kita buat IR, kalian udah bisa ngimbangi saya. Saya nggak harus mengulang terlalu banyak. Oke. Nah, kemudian yang tadi seperti ini student kan ada NIM-nya, ada namanya, ada nomor HP, data-data detail-detail seperti itu disebut dengan atribut. Atribut itu bentuknya seperti ini, oval. Ya, student number, age, date of birth, student ID, ya, student name, student ID, dan student phone. Nah, ketika weak entity itu digambarkan dengan kotak 2, apabila atribut digambarkan dengan garis 2, ini bukan weak entity, bukan. Tetapi data student number ini adalah sesuatu yang bisa diisi lebih dari satu data. Sehingga student yang bernama A bisa jadi dia memiliki 3 nomor HP yang berbeda yang didaftarkan. Itu bisa. Nah, ini menarik. Ini menarik, saya jadi kepikiran. Hubungan antara orang dengan nomor HP. Satu orang mendaftarkan orang memiliki orang mendaftarkan nomor HP. Ya. People registration phone number. Kira-kira hubungannya apa? One to many, many to one. Orang meregistrasikan nomor HP. Biar gampang, benar kata temennya tadi. Siapa tadi yang bilang mungkin diaktifkan ya biar lebih gampang. Orang meregistrasikan nomor HP. Many to one. Ada yang lainnya? Ada lagi? Many to many, ma'am. Many to many, ada yang lagi? Many to one. Oke, sekarang ini ya. Sekarang orang ya meregistrasikan nomor HP. Coba ya, kita coba satu-satu. Apabila kira-kira hubungannya ya, apakah banyak orang bisa meregistrasikan banyak nomor HP? Many to many. Kalau misalkan many to one berarti banyak orang meregistrasikan satu nomor HP. Nah, faktanya adalah orang bisa memiliki maksimal berapa nomor HP? 4 ya, kalau saya nggak salah ya. Berarti saya ini bisa meregistrasikan 4 nomor HP. Berarti one to many. Oke. Ya, sampai situ dapat ya. Nah, sekarang
saya mau balik, misalkan saya daftarkan nomor saya yang 8448 gitu ya. Saya daftarkan nomor saya 8448, satunya 4884. Jadi saya bisa meregistrasikan 2 nomor HP. Ya, berarti one too many. Nah, sekarang saya balik. Apakah nomor HP saya yang satu ini, yang XL, yang 8448 bisa diregistrasi oleh banyak orang? Atau apakah nomor saya yang lain bisa diregistrasi oleh banyak orang? Tidak ya. Jadi nomor saya yang saya registrasikan tidak bisa diregistrasikan oleh orang lebih dari saya. Sehingga hubungannya adalah one to many. One people can registrasi banyak number. Tetapi banyak number, masing-masing dari numbernya itu, nomor-nomor itu tidak bisa diregistrasi lebih dari satu orang. Kalau tadi student sama lecturer, banyak siswa bisa diajar oleh banyak dosen. Saya bisa mengajar Regina, Silviana, Bu Hori, dan sebagainya, Zulia, ya, dan sebagainya. Dan Zulia bisa diajar oleh Pak Acong, Bu Ika, Bu Reni, Pak Fresa, Pak Hafid, Pak Kausar, dan saya. Jelas bedanya ya teman-temannya? Bisa dibedakan ya? Kalau nomor HP saya pribadi bisa meregistrasi banyak nomor HP. Tetapi nomor HP saya tidak bisa diregistrasi oleh lebih dari satu. Jadi nomor saya hanya milik saya. Tidak bisa diregis atas nama teman-teman yang lain. Jadi hanya milik saya. Berarti hubungannya adalah one to many. Satu orang bisa meregistrasi banyak nomor HP. Kalau kalian melihat sebuah hubungan, itu harus kalian bolak-balik. Dari orangnya, registrasi nomor HP, oh saya bisa ke banyak. Terus kalau dari mereka, gimana? Apakah mereka bisa diakses oleh banyak? Apakah mereka bisa diregistrasi oleh banyak nama? Banyak orang? Nggak bisa. Ya, jadi harus dibalik ya. Alurnya dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Untuk cross-check. Ya, itu kalau cara. Nanti kita minggu depan banyak latihan aja. Karena, sudah waktunya. Oke, nah selanjutnya adalah relational model. Yes? Oke, please. Silakan. Meregistrasi. Iya, iya. Iya. Jadi, iya sama-sama. Jadi untuk mempermudah dan biasanya yang digunakan cara untuk mentranslatekan itu adalah individu. Individu. Jadi seperti tadi, student mengajar banyak mahasiswa. Kalian cerminkan saja ke diri kalian. Apakah saya diajar oleh banyak dosen? Iya. Berarti many to one. Oke. Kemudian apakah dosen itu mengajar lebih dari saya? Saya dan teman-teman saya. Iya. Berarti many to one juga. Berarti many to many hubungannya. Jadi gini. Student mengajar, ya. Dosen mengajar, mana sih? Ini misalkan gurunya ya. Berarti kita pasif. Nggak usah lah, dibalik lagi ya. Dosen mengajar mahasiswa, oke? Dosen mengajar mahasiswa. Apakah dosen bisa mengajar? Apakah saya, Anita, apakah saya bisa mengajar banyak siswa? Iya, saya bisa mengajar banyak sekali siswa, oke? Berarti hubungannya adalah one to many. Kemudian dibalik alurnya. Apakah siswa bisa diajar oleh banyak dosen? Oh iya. Misalkan Zulia diajar oleh banyak dosen lebih dari satu. Berarti many to
Berarti many to one. Di sini many, tadi kan saya bisa mengajar banyak siswa, berarti one to many. Yang di sana tuh adalah one to many, di situ adalah one to many juga. Sehingga di sini many to many. Aduh, enggak ya. Pakai word aja kali ya. Biar nggak bingung. Oke. Misalkan di sini ya, saya ketik aja ya. Misalkan dosen mengajar mahasiswa. Apakah saya bisa mengajar banyak siswa? Iya, berarti di sini many. Apakah satu siswa? Ya. Apakah satu siswa? Mahasiswa? Apakah Zulia? Apakah Regina? Apakah Bukhari? Atau apakah Sang Arya? Misalkan. Bisa diajar oleh banyak dosen? Iya. Ada gambaran? Ya. Anita mengajar banyak mahasiswa. Ya, oke, many. Kemudian, apakah saya sebut siapa ya? Regina misalkan. Diajar banyak dosen. Ya, ini yes ya. Anita mengajar banyak siswa? Iya. Berarti Anita dosen mengajar mahasiswa banyak, many. Betul. Kemudian Regina diajar banyak dosen. Apakah betul? Iya, betul. Sehingga di sini Regina diajar oleh banyak dosen. Mahasiswa diajar many dosen. Regina diajar banyak dosen. Anita mengajar banyak mahasiswa. M-nya di sini. Ya. Jadi di sini banyak, many. Ada seperti nomor HP, ya. People, jangan people deh, orang, registrasi, nomor HP, ya. Apakah Anita registrasi banyak HP, banyak nomor? Iya, ya. Berarti di sini many. Sekarang, apakah nomor HP bisa diregistrasi banyak orang? Anita ini kan satu ya. Satu Anita registrasi banyak nomor. Ya, nah sekarang saya balik. Satu nomor HP apakah bisa diregistrasi oleh banyak orang? Misalkan diregistrasi Anita atau dan yang Anita sama Safitri sama siapa? Tidak. Ya kan? Dia hanya bisa diregistrasi oleh satu orang. Berarti di sini adalah satu. Orang, one to many. Jadinya. Orang registrasi nomor HP hubungannya adalah one to many. Ya. Oke. Cukup jelas ya. Nanti coba sambil pelajari lagi, nanti minggu depan kita latihan lagi ya. Karena saya harus berangkat sebentar lagi. Oke, selanjutnya. Tadi kelihatan ya slide-nya? Saya ngetik di Word tadi kelihatan nggak ya? Oke, mudah-mudahan sedikit mencerahkan. Mudah-mudahan. Ya, kalau di sini atribut yang double itu artinya adalah dia multi value. Jadi ini bisa diisi oleh banyak nomor HP. Nah, selanjutnya kita akan mengenal yang namanya relational data model. Jadi model yang tadi ini lebih mudah ya. Kalian kayak gambar-gambar gini, entitas, hubungan, relasi gitu ya. Nah, kemudian dengan isinya atributnya. Isinya apa? Ada student number, age, date of birth, dan sebagainya. Nah, kalau yang ini
dia dalam bentuk tabel. Jadi sama relasional. Cuman misalkan di sini adalah student, di sini adalah misalkan student information. Isinya adalah penulisannya dalam bentuk tabel. Di sini student ID, first name, last name, address, dan di sini ada isiannya. Kalau relational data model ini disebut dengan baris, ya, row. Ke bawah ini namanya column. Isian ini adalah data field. Di sini adalah primary key. Jadi biasanya penulisan nama ini, kalau dia nggak boleh pakai spasi, bisa pakai underscore atau kapital, kayak last name, N-nya yang besar. Nah, seperti itu. Nah, di sini hubungan antara customer information dengan product order itu dihubungkan oleh customer ID. Ya, jadi apabila kita mau mengecek customer Susan, ya, Susan itu order apa aja, John itu order apa aja, dia cukup bisa dengan memasukkan, oh John itu kode ID-nya, select data from customer information where first name is John. Oke, ketemu John. Ketemu dia John. Kemudian, find the number 6 customer ID-nya. Dia dapat C-nya 001. Kalau saya ingin melihat orderannya dia apa aja, tinggal select table from product orders where customer ID adalah 001. Jadi dari situ saya bisa melihat dia order apa saja dan kapan. Oke, ini nanti akan kita pelajari pertemuan ke 5, 6, dan 7. Kalau untuk IR model akan kita pelajari 3 dan 4. Sudah, sampai situ aja. Jadi ini untuk pengetahuan aja, nanti boleh dibaca lagi. Tugas kalian untuk membaca dan bisa membedakan antara foreign key, primary key, ya, weak entity, ya, weak entity, dan ini, belajari tentang hubungan ini ya. Silakan dipelajari di rumah masing-masing. Oke, di sini ada satu orang yang tidak hadir. Siapa ya kira-kira ya? Ada Nobel, Adilah, ada Zulia, Bukhari, Narendra. Gimnas ya? Kalau nggak salah Gimnas. Oke, jadi untuk Gimnas saya alfakan ya untuk pertemuan hari ini. Oke, karena ini saya harus segera berangkat. Ya, saya jam 9 harus sudah di tempat. Jadi saya mohon maaf, kelasnya saya udahi sampai sekarang. Silakan dipelajari dan dibaca lagi slide yang sudah saya siapkan. Ya, untuk PR-nya juga mohon dikerjakan. Baik, ada pertanyaan sebelum saya tutup? Untuk pertemuan selanjutnya Jumat ini kosong ya, kemungkinan diganti hari Rabu minggu depan. Langsung saya mampat kan. Atau Seninnya online, nanti Rebunya offline gitu ya mungkin ya. Jumat ini kosong saya. Ya. Baik, Bu, nanti. Minggu depan ya. Soalnya ini persiapan PKM saya. Ya, jadi kemungkinan nanti Senin online kayak gini. Lagi, kemudian itu untuk mengganti yang minggu ini. Ini kan minggu kemarin untuk mengganti pertemuan 3 Senin secara online, pertemuan 4 Rabu secara offline. Wah, jadi kalian pasti langsung, wah waktu Rabu udah pinter itu pasti. Karena masih baru kan. Senin diajarin online, Rabunya langsung offline. Oke. Oh, dan Rabunya ada kuis kalau nggak salah. Ya, jadi saya minta maaf hari minggu ini saya agak padat jadwalnya. Oke, baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya tunggu kabar dari Regina untuk fixnya, apakah bisa untuk hari Rabu pagi. Sekalian saya cari lab juga. Jika tidak ada pertanyaan, saya sudahi kelasnya ya. Oke, saya harus segera berangkat. Oke, baik. Terima kasih atas kehadirannya untuk hari ini. Saya tutup kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mem.